Terima kasih Kang Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera buat kita semua. Mudah-mudahan di malam hari ini kita semua dalam keadaan sehat, selalu berbahagia, dan senantiasa dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Pertama-tama perkenankan saya mengucapkan salam hormat buat semua guru besar yang saya hormati, para senior yang saya banggakan, para kolega, para partisipan semua yang saya tidak sebutkan namanya satu demi satu, karena saya lihat di sini ada deretan pakar di sini. Semuanya saya lihat ada pakar di sini. Semua ada Prof. Zainal, ada Prof. Sukman, kemudian ada Bang Nazar, ada Prof. Hafil, ada Bang Zainal, Dr. Nyoman, dan semuanya. Ini Kang Hadi ini sebenarnya ini arena bintang ini Kang Hadi kalau menurut saya. Semua pakar itu ada di sini gitu. Jadi sebenarnya saya kira narasi yang akan saya ungkapkan ini sebenarnya sebagai pengantar saja. Nanti pandangan-pandangan para pakar, para senior yang kami banggakan itu mungkin akan memberikan value yang lebih signifikan kalau menurut saya Kang Hadi. Jadi narasi saya ini sebenarnya pengantar saja, dan nanti kita akan minta pandangan-pandangan dari para guru besar, para guru kita, senior kita yang kita hormati. Kang Hadi, saya mohon izin untuk share screen. Silakan, Dok. Ya, tinggal dibesarkan, Dok. Saya kira topik yang kita angkat pada kali ini itu terkait dengan menggugat. Jadi kita menggugat rancangan undang-undang kesehatan yang saat ini telah bersirkulasi. Ada yang menanyakan kepada saya, apakah dalam kondisi saat ini, di mana undang-undang RUU kesehatan ini katanya sudah last minute itu akan disahkan, apakah memang masih relevan untuk kita berbicara tentang kondisi atau hal-hal yang terkait dengan RUU kesehatan ini? Saya kira jawabannya, kalau menurut saya itu tetap relevan. Karena pada dasarnya di sini kita melakukan ghazal fikr. Kita melakukan perang pemikiran. Jadi apa yang kita lakukan saat ini adalah merupakan usaha kita. Terlepas nanti apakah usaha ini akan berhasil atau tidak, itu bukan urusan kita. Urusan kita saat ini adalah dengan menggunakan semua sarana, dengan menggunakan modal yang ada pada kita berusaha untuk melakukan sebuah pertarungan terhadap sebuah ide yang kita anggap benar. Mengenai nanti hasilnya bagaimana, itu bukan urusan kita hanya mencoba menjalani apa yang akan kita bisa lakukan. Saya ingin membuka narasi ini dengan mengatakan bahwa sebenarnya RUU Kesehatan yang sementara didiskusikan dan akan disahkan oleh pemerintah, ini merupakan sebuah rancangan undang-undang yang sangat multi-lacking. Multi-lacking dan multiple lacking. Kenapa? Saya mencatat bahwa setidaknya ada 7 lacking di rancangan undang-undang kesehatan ini. Yang pertama itu adalah lack of transparency, lack of representation, lack of clarity, lack of urgency, lack of scholarship, lack of meaningful participation, and lack of adequate context and content. Mari kita coba lihat satu-satu. Yang pertama, kalau kita berbicara tentang transparansi, mestinya sebuah undang-undang, apalagi kalau undang-undang itu kita sebut sebagai omnibus law, yang merupakan umbrella dari undang-undang yang ada, mestinya undang-undang itu dibuat dengan transparan. Itu harus dibuat dengan transparan sedini mungkin. Jadi pada tahap awal pembuatan undang-undang ini itu harus dibuka secara transparan. Kenapa demikian? Karena undang-undang ini akan mempengaruhi hayat hidup orang banyak, terutama di bidang kesehatan. Dan kesehatan itu adalah merupakan sebuah elemen hayati yang
sangat penting di dalam kehidupan ini. Jadi kalau ada pembuatan undang-undang itu tidak bisa dilakukan secara diam-diam. Faktanya yang kita lihat bahwa rancangan undang-undang ini dibuat secara diam-diam. Undang-undang ini mulai bersirkulasi, draftnya itu pada bulan Oktober. Jadi pada bulan Oktober muncul draft awal, yang kemudian ada 4 versi draft yang muncul saat itu. Ketika draft ini muncul pertanyaan, siapa sebenarnya yang membuat draft ini? Kita tahu bahwa terjadi tuding-menuding terkait siapa pembuat draft ini. Di satu pihak, Balik mengatakan bahwa ini adalah produk Kemenkes. Di pihak lain, Kemenkes mengatakan kami tidak pernah membuat seperti ini. Ini adalah pembuatan atau dibuat oleh Balik. Terjadi tuding-menuding pada waktu itu, jadi semacam kucing-kucingan. Info terakhir yang muncul disebutkan bahwa RUU ini adalah merupakan hak inisiatif dari Balik. Tetapi narasi atau pernyataan ini sendiri itu diragukan oleh anggota DPR sendiri. Kita tahu bahwa Ibu Irma mengeluarkan statement bahwa sebenarnya RUU ini memang secara formal dianggap merupakan inisiatif dari Balik. Tetapi Ibu Irma menekankan bahwa aslinya ini sebenarnya adalah buatan Kemenkes yang kemudian meminjam tangan Balik. Jadi di sini ada main kucing-kucingan dan malu-maluan kalau menurut saya. Ini tentu tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pembuatan undang-undang yang harusnya transparan dari awal, agar supaya undang-undang ini bisa diketahui oleh semua masyarakat. Bagaimana bisa sebuah undang-undang yang akan memberi efek, akan mempengaruhi hayat hidup orang banyak, itu dari awalnya itu tidak dibuat secara transparan. Jadi apa yang terjadi di sini, bahwa ini sebenarnya merupakan pelanggaran. Pemerintah melakukan pelanggaran terhadap asas krusial pembuatan undang-undang, yaitu transparansi atau keterbukaan. Akhirnya apa? Akhirnya yang kita hadapi ini adalah sebuah RUU yang misterius kalau menurut saya. Kenapa ya? Karena sikap yang disembunyikan itu sejak awal. Padahal sebenarnya kalau undang-undang ini ingin diterima dengan lebih baik, pada sejak awal itu harus dibuat lebih terbuka, lebih transparan. Dan yang lebih membuat kita itu bertanya-tanya lagi itu bahwa kelihatannya undang-undang ini ada switch mode-nya, yaitu kejar tayang. Undang-undang yang misterius dari awal ini diharapkan bisa disahkan dalam waktu dekat ini. Ini tentu merupakan sebuah pelanggaran terhadap prinsip pembuatan undang-undang, yaitu adanya transparansi. Kemudian yang kedua, kalau kita melihat undang-undang ini, sangat jelas bahwa undang-undang ini mengalami fenomena yang kita sebut sebagai lack of representation. Kalau kita berbicara tentang undang-undang kesehatan, tentunya yang main stakeholder di bidang atau domain ini adalah organisasi profesi. Karena organisasi profesi ini adalah merupakan satu kesatuan, merupakan satu organisasi yang akan memainkan peranan sangat penting di dalam undang-undang ini. Bukan hanya sebagai pelaku, tetapi mereka juga adalah sebagai objek. Jadi subjek dan objek at the same time. Nah, karena itu sebenarnya karena organisasi profesi merupakan subjek dan objek, mestinya organisasi profesi ini dilibatkan sejak awal di dalam pembuatan undang-undang ini. Nah, ini tentu merupakan pelanggaran kedua. Kenapa? Karena organisasi profesi resmi yang ada di Indonesia itu tidak satu pun yang dilibatkan di dalam pembuatan RUU ini. Padahal kita tahu bahwa organisasi profesi resmi yang diakui di Indonesia menurut undang-undang itu kan jelas ya. Untuk dokter itu adalah Ikatan Dokter Indonesia, untuk dokter gigi adalah PDGI. Ini mestinya dilibatkan sejak awal di dalam pembuatan undang-undang ini. Karena apa? Karena mereka akan menjadi subjek dan objek krusial dari faktanya mereka tidak dilibatkan. Dan yang justru
dilibatkan adalah perwakilan dari organisasi abal-abal. Ya, ada beberapa organisasi yang mengaku bagian dari organisasi profesi. Yang katanya itu mungkin ada jumlahnya puluhan atau berapa gitu kan. Ada yang mewakili, katanya menyebutkan ini adalah OPID, ada farmasi, ada perawat, dan sebagainya. Padahal mereka ini bukan merupakan OP resmi yang disebutkan di dalam undang-undang. Jadi di sini terlihat bahwa pemerintah itu melakukan pelanggaran kedua, lack of representation. Mengapa mereka tidak mengundang OP resmi yang diakui oleh negara di dalam undang-undang? Mengapa mereka justru mengakui organisasi-organisasi yang saya sebut sebagai abal-abal ini karena tidak jelas asal-usulnya, itu sebagai representasi atau perwakilan dari organisasi profesi. Tentu tidak tepat. Yang sangat lucu menurut saya, karena setelah itu pemerintah itu berusaha untuk memperlihatkan kepada publik bahwa mereka melibatkan OP ini dengan mengundang untuk menghadiri public hearing. Padahal undangan untuk public hearing yang diberikan kepada organisasi profesi ini sendiri tidak dilakukan secara ikhlas, secara tulus ikhlas. Jadi cuma diundang aja, kemudian dilakukan pembagian agar semua tidak bisa hadir, kemudian walaupun memberikan masukan tidak didengarkan, walaupun memberikan ide tidak didengarkan. Jadi public hearing ini sebenarnya hanya merupakan upaya untuk memperlihatkan kepada publik bahwa ada satu proses yang telah dilewati di dalam proses pembuatan undang-undang ini. Saya sendiri melihat bahwa tidak dilibatkannya organisasi profesi ini sejak awal di dalam pembuatan undang-undang ini memang sudah memperlihatkan sebuah niat yang tidak baik dari pemerintah, yaitu ingin memarginalisasi dan mengkerdilkan organisasi profesi. Itu jelas sekali. Dengan tidak mengikutkan mereka di dalam pembuatan undang-undang ini dalam setiap proses, sebenarnya mereka ingin memarginalisasi, mereka ingin membuat organisasi profesi ini tidak memiliki peran. Itu sebenarnya intinya. Padahal di dalam dunia modern seperti ini, kondisi seperti ini tidak dibolehkan. Di dalam dunia modern seperti ini yang harus kita pegang prinsipnya itu adalah kolaborasi dan inklusif, Mbak. Apalagi ini terjadi di era pergantian pimpinan nasional. Adanya upaya untuk memarginalisasi organisasi profesi yang telah eksis selama lebih 50 tahun, itu merupakan sebuah hal yang tidak tepat di era pergantian pimpinan nasional seperti ini. Kemudian yang ketiga, undang-undang ini sangat lack of clarity. Dia sangat kurang di dalam hal kejelasan. Kenapa? Karena esensi dari undang-undang ini sebenarnya disebutkan untuk menggantikan 9 undang-undang yang ada. Jadi ada proses untuk melakukan substitusi atau eliminasi dari undang-undang yang sementara existing. Pertanyaannya, apa yang mendasari sehingga kita perlu mengganti 9 undang-undang tersebut? Apakah memang ada penjelasan yang rasional, yang reasonable, yang masuk akal? Mengapa kita harus mengganti 9 undang-undang tersebut? Kelamaan kamu program Jumat sama Dokter Didi. Apakah undang-undang yang ada itu tidak relevan, redundant, atau conflicting? Dan kalau memang ini merupakan alasannya, itu buktinya sebenarnya apa? Nah, ini menjadi alasan yang sangat substansial bagi kita untuk menolak. Karena hingga saat ini kita tidak melihat adanya alasan yang reasonable terkait aspek filosofis, aspek yuridis, dan aspek sosial, mengapa undang-undang yang 9 itu harus diganti. Apa alasannya? Apakah undang-undang tersebut tidak relevan? Apakah ke-9 undang-undang itu redundan antara satu dengan lainnya? Apakah 9 undang-undang itu ada konflik antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya? Apakah ada buktinya untuk hal ini? Itu tidak ada. Dan sampai saat ini, pemerintah, kalau saya menyebut pemerintah di sini, saya tidak menyatakan sebagai pemerintah secara keseluruhan. Ya, yang saya sebut pemerintah di sini itu adalah Kementerian Kesehatan dan stakeholder lain yang terlibat di dalamnya. Mestinya ada penjelasan yang rasional, yang bisa meninjau dari aspek filosofis, yuridis, dan sosial mengapa ini harus diganti.
Sampai saat ini kita tidak pernah mendengar adanya alasan itu. Kita hanya disodori oleh RUU, kemudian dikatakan bahwa 9 undang-undang yang akan diganti, kemudian tidak ada penjelasan mengapa ini harus diganti. Apa penyebabnya? Bahkan kita tidak pernah mendengar adanya diskusi dan telaah ilmiah terkait genesis rancangan undang-undang ini. Tiba-tiba muncul secara misterius, tidak ada landasan substansinya, tidak ada alasan rasionalnya mengapa dia harus muncul, dan tidak ada alasan rasional mengapa 9 undang-undang yang akan disubstitusi itu harus diganti. Jadi di sini ada lack of clarity. Kemudian yang berikutnya lagi, yang kita lihat di sini bahwa rancangan undang-undang ini terjadi lack of urgency. Mari kita lihat bersama. Undang-undang ini pertama kali muncul draftnya itu bulan Oktober. Kemudian secara formal disebutkan bahwa undang-undang ini itu ada itu pada bulan Februari. Ya, jadi Oktober ke Februari itu sekitar 4 bulan. Kemudian muncul berbagai cara, berbagai gagasan, berbagai aksi untuk membuat undang-undang ini segera disahkan bulan Juni-Juli 2023. Jadi bisa dibayangkan dalam hanya sekitar 6-7 bulan, sebuah undang-undang yang mempengaruhi hayat hidup orang banyak, yang sifatnya umbrella law, yang sifatnya merupakan substansi dari semua undang-undang, itu muncul hanya dalam waktu 6 bulan. Seolah-olah ada kegentingan yang mendesak. Seolah-olah bahwa ada kegentingan yang harus segera dilakukan, sehingga sebuah undang-undang yang sifatnya umbrella ini harus dibuat tergesa-gesa di dalam 6 bulan. Ini tentu menimbulkan pertanyaan kepada kita. Apa yang membuat undang-undang ini harus dikebut dalam waktu beberapa bulan saja? Apa urgensinya? Padahal di sisi lain, 9 undang-undang yang akan diganti itu, sebagian besar itu masih merupakan undang-undang yang updated, masih undang-undang yang lawas. Kita lihat misalnya undang-undang tersebut ada beberapa yang baru disahkan beberapa tahun yang lalu. Dan bukan hanya itu, pembuatan undang-undang ini membutuhkan effort yang luar biasa. Membutuhkan tenaga, membutuhkan dana, membutuhkan waktu, dan segala-galanya. Kita lihat misalnya, undang-undang kebidanan membutuhkan waktu sekitar 15 tahun untuk pembuatannya. Undang-undang kesehatan jiwa membutuhkan 5 tahun. Coba bisa dibayangkan berapa banyak tenaga, waktu, finansial aspek yang kita buang untuk pembuatan undang-undang ini, kemudian sekejap dalam waktu beberapa bulan saja akan diganti oleh undang-undang yang baru. Dalam hitungan saya, draft ini hanya sekitar 6-7 bulan dari mulai gagasan itu muncul sampai tiba-tiba diformalkan dan ingin disahkan. Kalau menurut saya, sebenarnya yang urgen untuk kita diskusikan itu adalah undang-undang terkait obat dan vaksin wabah. Undang-undang metadata kesehatan ini merupakan sebuah big problem di negeri ini. Data kesehatan kita itu betul-betul amburadul. Gak usah jauh-jauh misalnya. Jumlah dokter di Indonesia aja itu menurut 3 institusi yang ada itu berbeda. Kalau Kementerian Kesehatan mengatakan bahwa jumlah dokter di Indonesia sekitar 130.000, 140.000. Kemudian KKI menyatakan bahwa itu sekitar 180.000, 190.000. Di ID sendiri menyatakan bahwa jumlah dokter itu sekitar 200.000. Bayangkan untuk sebuah metrik yang sangat substansial seperti ini saja, 3 institusi yang sah yang ada di Indonesia itu memiliki data berbeda. Sebenarnya ini yang harus menjadi fokus pemerintah gitu. Membuat undang-undang tentang metadata kesehatan kita. Alih-alih untuk mengurus undang-undang besar seperti ini, undang-undang yang kecil seperti ini yang sebenarnya yang perlu segera diselesaikan. Yang menjadi sangat dilematis bagi kita dan ironis, pada saat yang sama, pencapaian profil-profil kesehatan oleh Kementerian Kesehatan itu boleh dikatakan tidak baik. Ya. Beberapa waktu lalu, Bappenas telah mengeluarkan sebuah statement bahwa sekitar 90% dari target pencapaian Kementerian Kesehatan itu tidak akan tercapai dalam tahun 2024. Belum lagi kalau kita berbicara tentang begitu banyaknya kondisi-kondisi situasional yang terjadi di negeri ini. Pak Menteri Kesehatan selalu mengatakan bahwa saya sedih
ada 6.000 anak yang mati setiap tahun. Dan karena itu saya harus mengundang dokter asing untuk masuk di negeri ini. Tapi Pak Menkes itu lupa bahwa hingga saat ini orang yang menderita tuberkulosis aja itu sekitar 90.000 lebih yang mati setiap tahun. Itu berapa kali lipat dari jumlah kematian yang terjadi pada anak tersebut. Jangan lupa pula bahwa TBC kita itu merupakan nomor 3 di dunia. Belum lagi kita berbicara tentang angka kematian ibu. Angka kematian bayi kita yang terus-terus itu tidak pernah nurun secara signifikan. Kita termasuk yang tertinggi. Nggak usah kita bicara tentang kawasan Asia. Kita bicara aja tentang kawasan ASEAN, kita termasuk salah satu yang tertinggi. Pertanyaannya, urgensi apa sebenarnya pemerintah itu kasak kusuk membuat RUU seperti ini, sementara tugas mereka yang utama itu sendiri belum tercapai. Ini menurut saya salah satu hal yang sangat penting yang merupakan pitfall dari RUU Kesehatan itu adalah lack of urgency. Kemudian berikutnya lagi, RUU ini lack of scholarship. Ranah ilmiahnya, ranah evidence base-nya, ranah keakuratannya, ranah kedetailannya itu sangat rendah. Padahal sebenarnya Omnibus Law yang merupakan payung hukum harus kredibel, harus akurat, harus ilmiah, dan harus memiliki bukti evidence base yang jelas. Ada beberapa institusi yang mencoba melakukan penelaahan terhadap RUU ini secara ilmiah. Dan kemudian mereka mengangkat isu bahwa sebenarnya di dalam RUU ini terlalu banyak locus minoris, terlalu banyak kelemahan, terlalu banyak kekurangan, dan ini mewarnai hampir semua aspek yang ada di dalam RUU ini. Jadi bukan hanya satu komponen aja, tetapi hampir semua komponen. Ada tabrakan terminologi, ada tabrakan pasal, ada tabrakan konten, dan sebagainya. Kita nggak usah jauh-jauh, kita coba aja lihat misalnya pada pasal 268. Di situ disebutkan bahwa pasien memiliki hak untuk menolak advice atau penata laksanaan yang akan diberikan oleh dokter. Sementara pasal 269, jadi satu pasal bersebelahan aja, di situ disebutkan bahwa pasien wajib mematuhi advice atau nasihat yang diberikan oleh dokter. Jadi kita coba lihat bagaimana sebuah pasal itu bisa tabrakan, padahal pasal itu sebenarnya tidak terlalu jauh, 268 dengan 269. Kemudian naskah akademiknya sendiri, naskah akademik ini merupakan substansi yang sangat penting bagi sebuah RUU, karena pasal demi pasal itu pasti dan harus memiliki referensi yang jelas, dan itu termaktub di naskah akademik. Tetapi naskah akademik yang ada, itu kita tidak tahu siapa yang buat. Banyak di antara naskah akademik yang dirujuk itu tidak memiliki referensi. Tidak ada referensinya. Jadi beberapa halaman itu hanya narasi-narasi aja tanpa kita tahu yang membuat narasinya, yang membuat pendapat ini siapa. Ada pula referensi yang sifatnya outdated, sudah terlalu lama dan itu tidak dipakai lagi. Jadi sifatnya naskah akademik ini sangat fragile. Kita tidak tahu siapa yang membuatnya, konteksnya bagaimana, dan kontennya bagaimana. Nah, yang menjadi sangat-sangat krusial bagi kita pula, ini kan namanya sebenarnya Omnibus Law. Omnibus Law itu kita berharap menjadi payung hukum untuk semua undang-undang yang ada. Tetapi kalau kita lihat rancangan undang-undang ini, amat banyak pasal yang ujung-ujungnya itu menyebutkan nanti seterusnya akan ditentukan oleh peraturan menteri. Nanti akan dijelaskan dari aturan-aturan selanjutnya. Nanti akan diberikan informasi atau petunjuk dari kementerian. Jadi sebenarnya umbrellanya itu ada, tetapi umbrellanya itu sangat general. Yang detail-detailnya itu tidak disebutkan. Dan ini sebenarnya merupakan sebuah isu. Kenapa? Karena the devil sebenarnya itu terletak in the detail. Bisa saja misalnya Omnibus Law itu mengatakan ini, tetapi nanti detailnya itu akan membuat situasi itu lebih rumit. Nah, ini yang kita amati.
nanti kita coba amati, begitu banyak pasal yang ujung-ujungnya menyebutkan bahwa selanjutnya akan ditentukan oleh peraturan menteri, ditentukan oleh peraturan pemerintah, dan sebagainya. Dan menurut saya, di sini sebenarnya merupakan devil. Di sini pemerintah bisa bermain, di sini pemerintah bisa melakukan apa yang mereka inginkan. Berikutnya, setelah lack of scholarship, lack of adequate context dan content kalau menurut saya. Yang pertama, kita lihat di sini menteri ini, Menteri Kesehatan ingin menjadi Superman, menjadi super body untuk everything. Jadi menteri ini akan menjadi penentu segala sesuatu di bidang kesehatan mulai dari hulu ke hilir. Jadi mereka akan menentukan standar pendidikan dan standar profesi. Ini disebutkan pada pasal 301. Mereka akan menentukan standar pelayanan kesehatan, menentukan administrasi termasuk SKP. Bayangkan untuk continuing educational profession untuk dokter, untuk tenaga kesehatan itu, nanti yang akan mengambil peran ini itu adalah menteri. Padahal educational continuing professional development itu sebenarnya merupakan ranah dari organisasi profesi. Kalau kita lihat di negara-negara lain, sepanjang yang saya tahu, tidak ada pemerintah yang mengambil alih ini. Kebanyakan yang melakukan itu adalah organisasi profesi atau organisasi provider yang di-agree atau di-approve oleh organisasi profesi. Nah, ini sekarang ini mau diambil alih pemerintah. Jadi nanti yang akan melaksanakan SKP itu pemerintah. Ini sebenarnya back to the centralization kalau menurut saya. Kalau semua peran-peran dari domain kesehatan, mulai dari hulu ke hilir akan diambil, maka sebenarnya kita masuk ke era yang gelap, yang namanya era centralization. Kita kembali ke era centralization. Nah, kemudian konsil, kolegium, komite itu akan dihapus. Ya, ada statement yang mengatakan bahwa komite itu masih memungkinkan untuk dipertimbangkan. Itu katanya pada pasal 14. Jadi katanya komite, kolegium itu masih mungkin untuk dipertimbangkan katanya. Ini pada pasal 14A. Ini tentu saja merupakan narasi yang sangat yang sangat kalau menurut saya itu sangat dipermainkan gitu. Masih dimungkinkan katanya, ya. Kemudian marginalisasi profesi. Marginalisasi profesi itu jelas bahwa selama ini kita tahu bahwa organisasi profesi itu memiliki peran-peran tertentu. Ini akan dihapus. Dan bahkan di sini dengan jelas disebutkan bahwa organisasi profesi, kalau kita lihat DIM-nya itu, tidak perlu lagi disebutkan bahwa ada organisasi profesi tunggal. Padahal sebenarnya pada rancangan undang-undang yang awal di situ disebutkan bahwa setiap profesi harus memiliki satu organisasi profesi. Dan di catatan tambahan disebutkan bahwa OP untuk dokter itu adalah ID dan untuk dokter gigi itu adalah PDGI. Tetapi DIM yang dimasukkan oleh Kementerian Kesehatan ingin menghapus itu. Jadi tidak perlu lagi ada satu OP. Jadi OP itu terserah katanya. Karena OP itu merupakan hak warga negara untuk berkumpul. Kemudian anggaran kesehatan. Nah, anggaran kesehatan kalau misalnya kita coba membuka media digital yang ada, beberapa bulan yang lalu, Menteri Kesehatan itu selalu menggembar-gemborkan bahwa kita akan mengupayakan, kita hanya akan menganggarkan bahwa 20% dari APBD itu ada untuk bidang kesehatan. Kemudian, draft yang diangkat, draft pertama itu menyebutkan persentasenya itu hanya 10%. Tetapi kemudian muncul DIM pemerintah yang kemudian menghilangkan ini. Jadi tidak ada persentasi dan proporsionalitas anggaran yang dialokasikan untuk bidang kesehatan. Artinya apa? Artinya ya pemerintah mau semau-maunya karena tidak ada sesuatu pun yang menuntut mereka untuk melakukan itu. Kalau mereka mau memberikan 0,1% pun nggak ada yang bisa larang kan? Karena memang itu tidak disebutkan di dalam Omnibus Law ini. Nah, ini menurut saya hal yang sangat tricky gitu. Kalau kita mencoba melihat undang-undang kesehatan di sejumlah negara, kita akan melihat bahwa itu sudah dipatok dengan jelas. Bahwa persentase akan kita berikan itu sekian untuk anggaran kesehatan. Tetapi ini janjinya awalnya itu 20%, kemudian yang muncul sekian persen, kemudian tanggapan dari Kemenkes sendiri itu adalah menghilangkan. Ini tentu merupakan hal yang
sangat aneh kalau menurut saya. Kemudian lagi, STR itu dibuat seumur hidup. Alasannya, STR itu merupakan isu administrasi. Jadi tidak perlu diupdate. Itu disebutkan pada pasal 244. Di sini terlihat bahwa pemerintah itu tidak memahami secara penuh urgensi atau peranan dari STR itu dan hanya melihat secara lokal terhadap kondisi di Indonesia. STR itu bukan hanya isu administrasi. STR itu merupakan kredensial. Dan bahkan kalau di luar negeri, STR itu lebih penting, lebih important daripada surat izin praktek. Kalau misalnya ada dokter-dokter Indonesia yang keluar negeri, melamar di tempat-tempat fasilitas kesehatan, seringkali mereka ditanyakan registration number in home country. Berapa registration number-nya di home country? Tidak pernah ditanyakan surat izin prakteknya di negara lain itu mana, nggak ada. Tapi yang ditanyakan adalah registration number. Kalau registration number ini hanya dilakukan seumur hidup, maka kita tidak memiliki peluang untuk melakukan adjustment. Kita tidak bisa melakukan update. Jadi katakanlah ada seorang dokter yang tercatat sebagai dokter umum. Kalau STR ini seumur hidup, dia dikeluarkan satu kali STR saja. Kemudian pada saat dia menjadi dokter spesialis bagaimana? Pada saat dia menjadi dokter super spesialis bagaimana? Bagaimana ketika dokter itu pindah dari satu tempat ke tempat lain? Bagaimana kalau dokter itu tiba-tiba sakit, mengalami gangguan psikologis, mengalami kecacatan? Apa yang terjadi dengan STR-nya? Apakah ada dokter yang sudah dikeluarkan STR-nya, kemudian tiba-tiba dia tidak bisa bekerja, kemudian dia dengan jujur datang kepada pemerintah, kemudian mengatakan bahwa, oh saya ini tidak bisa praktek. Apakah kira-kira ada begitu? Saya kira kalau kita mengharapkan itu terjadi, itu merupakan hal yang tidak terlalu logis kalau menurut saya. Berikutnya lagi, kalau kita lihat di dalam RUU ini, pengobatan tradisional itu akan diberikan kesempatan yang seluas-luasnya. Dan ini di-encourage bukan hanya pada tahap masyarakat, bahkan pada tahap rumah sakit, tahap puskesmas, tahap fasilitas-fasilitas mandiri, pengobatan tradisional itu akan di-encourage. Yang menjadi masalah adalah bahwa pengobatan tradisional ini di-encourage demikian rupa tanpa berbarengan dengan adanya pengawasan quality assurance. Pengobatan tradisional akan terus dikembangkan, tetapi pada sisi lain tidak ada quality assurance yang bisa menjamin bahwa pengobatan tradisional ini memiliki tingkat keamanan, tingkat safety yang baik. Ini yang menjadi masalah. Kita bukan anti terhadap pengobatan tradisional, tetapi kita ingin pengobatan tradisional ini tidak memberikan efek yang serius terhadap masyarakat yang menggunakannya. Kemudian pemerintah juga ingin mengimplementasikan hospital base dengan alasan bahwa kita ini kekurangan dokter. Selalu yang dijadikan alasan oleh pemerintah itu adalah menggunakan rasio yang menurut mereka itu adalah rasio standar WHO, yaitu bahwa satu dokter harus tersedia untuk 1.000 penduduk. Padahal WHO sendiri tidak pernah mengeluarkan statement adanya rasio standar seperti ini. Nah, ini yang ingin dikebut oleh pemerintah, ingin melakukan percepatan produksi dokter tanpa mempertahankan quality assurance. Jadi coba bayangkan. Pada draft awal RUU ini, itu ada klausul yang menyebutkan bahwa hospital base itu bisa diberikan apabila rumah sakit tersebut telah berfungsi selama 5 tahun sebagai rumah sakit pendidikan dan memperoleh akreditasi tertinggi. Itu ada klausulnya seperti itu. Tetapi kemudian di dalam DIM yang diajukan pemerintah, requirement ini dihapus. Requirement itu tidak ada. Jadi tidak perlu ada kriteria 5 tahun menjadi rumah sakit pendidikan dan tidak perlu ada akreditasi tertinggi. Ini sangat menurut saya merupakan upaya yang terlalu ambisius untuk memproduksi dokter sebanyak-banyaknya dengan berbagai cara tanpa mempertimbangkan quality assurance. Bayangkan pagar yang telah disiapkan di draft awal itu bahwa harus 5 tahun menjadi rumah sakit pendidikan dan memiliki akreditasi tertinggi itu dihapus.
Sehingga nanti rumah sakit yang tidak pernah menjadi rumah sakit pendidikan, yang akreditasinya mungkin biasa-biasa saja, itu nanti bisa mendidik tenaga dokter spesialis. Dan ini tentu saja menurut saya merupakan sebuah hal yang tidak tepat kalau kita ingin mempertahankan kualitas dari dokter yang ada. Yang berikutnya lagi, kalau kita lihat pada section rumah sakit tidak dapat dituntut jika yang dilakukan itu sebagai bagian dari upaya menyelamatkan nyawa manusia. Itu disebutkan pada pasal 187. Bayangkan rumah sakit tidak dapat dituntut jika menyelamatkan nyawa manusia. Pertanyaannya, ini merupakan pasal karet. Apakah semua yang kita lakukan ini bukan menyelamatkan nyawa manusia? Kalau misalnya kita orang yang sakit misalnya, kemudian kita berikan suntikan, apakah itu bukan menyelamatkan nyawa manusia? Di sini tidak ada penjelasan terminologi yang jelas apa yang dimaksud dengan menyelamatkan nyawa manusia. Intinya, rumah sakit tidak dapat dituntut jika ia melakukan kegiatan untuk menyelamatkan nyawa manusia. Ini pada pasal 187. Kemudian, pada awal draft RUU ini ada disebutkan sejumlah kewajiban rumah sakit. Itu sejumlah kewajiban rumah sakit disebutkan. Kalau saya tidak salah itu ada sekitar 8 atau 9 kewajiban rumah sakit disebutkan. Namun pada DIM, kewajiban rumah sakit ini dihapus. Dalam DIM terbaru itu dihapus. Alasannya kewajiban rumah sakit itu sudah termaktub di Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi coba lihat alasannya gitu. Alasan bahwa dicabutnya kewajiban rumah sakit karena ini sudah termaktub di dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Itu ada pada pasal 186. Kemudian hak imunitas dokter di sini sangat terganggu. Ya, di sini disebutkan bahwa pasal 4 menyebutkan orang berhak menuntut dokter apabila pelayanannya tidak standar. Coba bayangkan. Sementara tidak ada penjelasan secara operasional apa yang dimaksud dengan pelayanan tidak standar. Apakah ini standar pemerintah daerah? Apakah standar BPJS? Apakah standar internasional? Atau standar apa? Itu tidak ada. Intinya kapan orang merasa bahwa pelayanan yang diberikan tidak standar, dia bisa menuntut dokter itu. Dan yang menarik, pada pasal 462, ya, awalnya tuntutan pidana yang diberikan kepada dokter itu adalah 3 tahun. Tetapi kemudian di dalam DIM itu ditingkatkan menjadi 4 tahun. Coba bayangkan. Yang draft awal itu cuma bilang 3 tahun, kemudian DIM terakhir itu meminta 4 tahun. Kemudian kalau pasien meninggal, itu bisa dituntut pidana meninggal atau mengalami perlukaan yang berat, itu bisa dituntut selama 5 tahun pada draft awal. Kemudian pada DIM-nya itu ditingkatkan menjadi 6,8 tahun coba. Jadi justru ditingkatkan ancaman pidana, ancaman penjara dokter itu dari draft yang awal disebutkan. Dari 3 tahun pada DIM ditingkatkan menjadi 4 tahun. Dari 5 tahun ditingkatkan menjadi 6,8 tahun. Kemudian yang berikutnya surat rekomendasi. Pada pasal 249 tidak perlu lagi surat rekomendasi. Ini merupakan hal yang menurut saya sangat lucu karena seolah-olah mereka menganggap surat rekomendasi itu sebagai sesuatu yang sifatnya antipati. Padahal kalau kita mau melihat di berbagai bidang, surat rekomendasi itu kan sebenarnya merupakan sebuah surat pernyataan bahwa orang ini clear di dalam pandangan saya. Nggak usah jauh-jauh. Kalau kita ingin mengambil PhD, ingin mengambil master, ingin mengambil program pendidikan, kita diminta tuh untuk menyediakan sejumlah surat rekomendasi dari profesor atau supervisor yang kita tahu. Saya sendiri di Qatar ini untuk mengextend license kita, medical license kita, setiap 2 tahun, pada saat kita ingin mengextend harus ada surat rekomendasi. Surat rekomendasi ini bisa dari siapa aja. Kalau memang organisasi profesi yang dipercaya di daerah itu, yang paling banyak networkingnya,
yang tentu saja surat rekomendasi ini harus dari organisasi profesi. Kalau misalnya organisasi profesi tidak ada, yang ada adalah supervisor langsung, surat rekomendasi ini harus dari supervisor langsung. Intinya harus ada surat rekomendasi untuk menjelaskan bahwa orang ini clear. Dan itu dihapus. Coba bayangkan. Dihapus, jadi seorang dokter yang akan praktek tidak perlu surat rekomendasi. Kemudian STR ini nanti, surat tanda registrasi, itu akan diurus oleh lembaga. Jadi bukan oleh kementerian. Kita tidak tahu lembaga apa ini. Lembaga apa yang akan mengurus STR ini? Pada pasal 245 disebutkan bahwa STR akan diurus oleh lembaga atas nama menteri tetapi bukan KKI. Ya, bukan KKI. Kemudian pada pasal 248 ditegaskan bahwa surat izin praktek itu adalah ranah menteri dan Pemda. Kemudian nakes. Nakes di sini disebutkan bahwa lembaga-lembaga pelatihan itu akan dilakukan oleh pemerintah. Organisasi profesi dan lembaga yang diakreditasi oleh organisasi profesi yang selama ini bisa memberikan pelatihan bagi tenaga kesehatan itu dicoret. Jadi itu dicoret. Jadi benar-benar kelihatan bahwa organisasi profesi ini ingin diamputasi. Amputasi perannya, amputasi kredibilitasnya, amputasi eksistensinya. Nah, yang menarik lagi, di sini disebutkan adanya kemudahan bagi dokter asing untuk masuk di negeri ini. Kemudahan bagi mereka. Kenapa saya sebutkan kemudahan? Mereka hanya perlu 2 syarat. Yang pertama, bahwa mereka telah menjalani praktek dokter di luar negeri selama 5 tahun. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mereka harus mengajukan portofolio. Jadi tidak perlu ada ujian kompetensi. Berbeda dengan tenaga kita yang harus menjalani ujian kompetensi, atau misalnya dokter diaspora yang sekolah di luar negeri dan kembali ke Indonesia harus menjalani ujian kompetensi, dokter asing tidak perlu menjalani ujian kompetensi. Mereka cukup melampirkan portofolio. Apa itu portofolio? Portofolio itu artinya catatan dokumen bahwa saya bisa melakukan ini, saya pernah melakukan ini, saya bisa melakukan ini, cukup itu. Tidak perlu ada ujian kompetensi. Dan yang menarik, mereka tidak perlu tahu bahasa Indonesia. Coba bayangkan, mereka tidak perlu tahu bahasa Indonesia. Padahal pada awalnya bahasa Indonesia ini dimasukkan bahwa di dalam perjalanan mereka harus tahu, mereka harus paham bahasa Indonesia. Ternyata ini tidak diperlukan lagi. Jadi dokter asing walaupun tidak tahu bahasa Indonesia bisa masuk ke Indonesia dan mengobati orang Indonesia. Nah, mari kita coba bayangkan bagaimana kalau misalnya ada dokter dari Rusia ya, saya ngambil nggak usah yang jauh-jauh. Rusia misalnya masuk ke Indonesia, nggak tahu bahasa Indonesia, kemudian mengobati orang Indonesia atau melakukan operasi terhadap orang Indonesia. Itu kira-kira bagaimana? Nah, ini terkait dengan dokter asing. Dan yang terakhir, ini terkait dengan upah minimum profesi. Pemerintah selalu menggaungkan bahwa mereka memperhatikan kesejahteraan dokter dan tenaga kesehatan. Tetapi tidak ada satupun pasal di dalam Omnibus Law ini, padahal kita tahu Omnibus Law ini merupakan payung ya, tidak ada satupun pasal yang menyinggung tentang upah minimum profesi. Tidak ada. Ya, di situ hanya disebutkan bahwa tenaga kesehatan berhak menerima imbalan atau gaji yang layak sesuai Undang-Undang Ketenagakerjaan. Coba lihat, itu Pak disebutkan pada pasal 182. Undang-Undang Ketenagakerjaan. Saya mengartikan Undang-Undang Ketenagakerjaan di sini mungkin sama dengan UMR ya. Karena itu yang disebutkan di Undang-Undang Ketenagakerjaan. Jadi bayangkan bagaimana sebuah profesi yang seharusnya diberikan penghasilan yang secara layak, itu kemudian nanti tidak diberikan penghasilan sebagaimana layaknya profesi mereka, dan bahkan akan disesuaikan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Mestinya kalau pemerintah ingin mensejahterakan dokter, ingin mensejahterakan tenaga kesehatan, mereka harus menetapkan upah minimum profesi. Untuk profesi ini, upah minimumnya berapa per bulan? Nggak boleh dikurang dari itu. Kenapa? Karena ini profesi. Profesi itu nggak gampang. Profesi itu bukan tukang. Profesi itu bukan pekerja kasar. Gitu. Mereka sekolah, mereka menjalani training, mereka menjalani rigid
evaluation, mereka harus mempertunjukkan logbook, itu kok ujung-ujungnya tidak diberikan gaji atau imbalan yang sesuai dengan profesi mereka. Nah, itu adalah beberapa lacking yang menurut saya mewarnai rancangan undang-undang ini. Dan karena itu menurut saya, yang pertama, undang-undang kesehatan ini, RUU kesehatan ini sangat bermasalah dan sangat rapuh. Dia tidak memiliki kaidah normatif dan melanggar kaidah normatif dalam pembuatan undang-undang. Kemudian yang kedua, RUU kesehatan ini tidak menganut prinsip kolaborasi, inklusifme, dan keseimbangan sistem bernegara dan model kesehatan. Di sini tampak jelas ada upaya untuk membuat Kementerian Kesehatan menjadi super body dan melakukan marginalisasi dan defamisasi terhadap organisasi profesi. Kemudian yang sangat ironis, sebagai upaya untuk mempercepat pengesahan RUU kesehatan ini, pemerintah melakukan upaya-upaya yang tidak elegan, yang tidak normatif, dan menurut saya melanggar hak asasi manusia. Kita tahu bahwa para pejabat itu mengeluarkan surat-surat yang melarang ASN atau melarang anggotanya untuk ikut dan memberikan pendapat di dalam RUU kesehatan ini. Bayangkan dilarang memberikan pendapat, dilarang ikut di dalam kelompok-kelompok yang bisa memberikan pendapat. Padahal ini adalah undang-undang yang mempengaruhi mereka. Bagaimana bisa sebuah undang-undang yang mempengaruhi kehidupan mereka, hayat mereka, kemudian mereka dilarang untuk berpartisipasi. Pemecatan seorang guru besar, di sini ada Prof. Zainal Mutakin. Prof. Zainal ini dipecat hanya karena beliau sering menarasikan isu yang tidak concordance dengan RUU kesehatan ini. Dipecat, bayangkan. Seorang guru besar yang memiliki keahlian yang sangat spesialistik itu dipecat hanya karena pikiran-pikirannya yang tidak sesuai atau tidak bersejalan dengan RUU kesehatan ini. Kemudian framing buruk, dibuat framing tertentu. Kemarin kita jelas dengarkan informasinya, ketika ada demo dilakukan berbagai upaya agar tampak bahwa demo ini bejat, demo ini buruk. Bahkan dilakukan manipulasi video, manipulasi foto, dan sebagainya. Dilakukan politik belah bambu. Sekarang ini, hal yang paling utama terlihat dari RUU kesehatan ini adalah terjadinya friksi. Perpecahan antara organisasi profesi kita. Perpecahan antara dokter, perpecahan antara perawat, perpecahan antara apoteker. Ini adalah efek yang serius yang timbul akibat RUU kesehatan ini. Politik belah bambu. Ada juga yang namanya social engineering. Social engineering itu adalah orang-orang yang mendukung mereka diundang bicara-bicara, chit-chat, makan-makan sama-sama, foto-foto, kemudian disebarkan. Ini merupakan social engineering yang sangat-sangat tidak memiliki value yang baik. Karena itu menurut saya RUU kesehatan ini tidak urgent, tidak relevan untuk diundangkan. Dan saya yakin pun yang membuat undang-undang ini itu belum tentu nanti terpilih pada anggota DPR mendatang. Ya, kenapa? Ini perlu kita dipertimbangkan. Saat ini kita sudah berada di bulan Juni. Bulan Februari ini itu akan terjadi pemilihan umum. Jadi hanya dalam waktu sekitar 8 bulan lagi akan terjadi pemilihan umum. Saat ini saja daftar-daftar caleg itu sudah dimasukkan. Nah, apa urgensinya di dalam kondisi yang sudah sangat-sangat restricted seperti ini, itu masih ingin dibuat sebuah undang-undang omnibus law dan disahkan secara tergesa-gesa. Ini tentu merupakan hal yang sangat tidak dapat diterima. Kesimpulannya, menurut saya undang-undang ini perlu ditolak. Perlu ditolak. Kalaupun tidak ditolak, harus ditunda pembahasannya karena undang-undang ini tidak memenuhi kaidah, tidak substansial, dan tidak ada nilai urgensinya. Saya kira sementara dari saya cukup sekian, Kang Hadi. Saya kembalikan kepada Kang Hadi.